Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan melanjutkan materi sebelumnya, kelas 7, yaitu surat pribadi dan surat resmi bagian kedua. Yuk langsung saja kita mulai materinya. Surat pribadi dan surat resmi bagian kedua. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah siswa dapat berkomunikasi melalui surat dengan santun seperti mengenal kata sapaan, menandai penggunaan pronomina pada surat, mengenal kata baku dan tidak baku. Bagaimana? Sudah siap ya anak-anak? Kita mulai dengan belajar berkomunikasi melalui surat dengan santun. Salah satu hal yang paling membedakan surat pribadi dan surat resmi adalah tujuan penulisannya. Nah, dari tujuan penulisannya ini anak-anak, kedua surat ini sudah sangat berbeda. Surat pribadi menyampaikan maksud individu serta mengekspresikan perasaan penulisnya. Sedangkan surat resmi mewakili kepentingan lembaga dan biasanya terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Misalnya ada surat undangan, surat izin, surat permohonan dari suatu lembaga ke lembaga lain, atau dari individu ke lembaga, bahkan dari lembaga ke individu. Baik surat pribadi maupun surat resmi tentunya harus tetap ditulis dalam bahasa yang santun. Meskipun surat pribadi harus tetap menggunakan etika ya anak-anak, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, meskipun dia sifatnya akrab. Hal ini dapat kita lakukan dengan menyesuaikan gaya bahasa kita terhadap penerima surat. Nah, dari sini berkomunikasi melalui surat dengan santun, paham ya anak-anak? Untuk memahaminya, perhatikanlah beberapa jenis pembuka surat berikut ini. Pertama, menanyakan kabar. Hai Ella, apa kabar? Sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Semoga kamu selalu bahagia dan mendapat banyak pengalaman di SMP barumu. Tentu kalian tidak asing lagi kan anak-anak terhadap kalimat pembuka surat ini. Ya, benar. Ini terdapat pada pembuka surat dalam surat pribadi. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Andi, aku senang sekali mendapat kiriman surat darimu. Kabarku tentu baik-baik saja. Sama, ini terdapat dalam pembuka surat pribadi. Yang ketiga, memperkenalkan diri. Bapak Presiden yang terhormat, saya Ganis, siswa kelas 7 SMP Bintang Indonesia. Saya tinggal di kota Sumedang. Akhir-akhir ini, saya merasa khawatir melihat makin maraknya iklan rokok di televisi. Tak hanya itu saja, bahkan di sekitar saya makin banyak orang yang merokok. Nah, kalau dilihat dari kalimat di awal, Bapak Presiden yang terhormat, maka perkenalan diri ini terdapat dalam surat? Iya, surat resmi. Yang keempat, menyatakan tujuan.
Dalam rangka memperingati Hari Anak Indonesia, kami SMP Bidang Bangsa akan mengadakan pertunjukan teater mandiri. Maka sudah dapat dikenali ya anak-anak, kalimat ini terdapat dalam surat resmi karena bahasanya yang formal. Yang kelima adalah ucapan terima kasih. Bu Rini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Geologi kepada siswa SMP Negeri 13 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Nah, dilihat dari kalimatnya, ucapan terima kasih ini dia bisa masuk dalam surat pribadi, artinya dari seorang siswa kepada orang yang lebih tua, kepada pihak layanan museum ya. Tapi kalimat ini juga bisa dimasukkan dalam surat resmi, yaitu surat ucapan terima kasih kepada lembaga, yaitu Museum Geologi. Yang keenam yaitu permohonan. Dengan ini saya Willy Setio memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada Jumat 6 November 2022 karena ada keperluan keluarga. Maka ini ya anak-anak juga bisa dimasukkan dalam surat resmi maupun surat pribadi, bergantung situasi, bahasa, dan kondisi dari surat tersebut. Sekarang kita mulai mengenal kata sapaan dalam surat. Salah satu norma berkomunikasi santun adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Kata sapaan adalah kata untuk menyapa seseorang. Interaksi yang paling baik kepada satu orang terhadap orang lain itu adalah menyapa, baik secara lisan maupun tulis dalam segi bahasa. Mengenal kata sapaan ini tentu juga sangat berguna dan pasti ada dalam menulis surat, baik surat resmi maupun surat pribadi. Kita lihat beberapa macam kata sapaan. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, bapak, ibu, ananda, mas, kakak, adik, dan sebagainya. Kata sapaan yang menyapa seseorang baik itu menyebut nama atau hanya menyebut, istilahnya adalah untuk kata-kata untuk menyapa mereka supaya lebih akrab, itu menggunakan huruf kapital ya anak-anak, tepatnya di jenis kata sapaan yang pertama. Apa kabar nenek? Bagaimana kabarnya kakek? Maka huruf N pada kata nenek dan K pada kata kakek itu harus kapital. Baik, yang kedua, kata sapaan berbentuk kata ganti, misalnya kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Khusus untuk kata kamu atau engkau, tidak perlu menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Tapi ketika kamu bertemu dengan kata saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya, maka kalian menggunakan huruf kapital. Ini mohon maaf, S-nya harusnya kapital. Baik, yang nomor 3, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat, misalnya yang terhormat dan sebagainya. Biasanya dalam surat resmi sering disingkat menjadi YTH titik. Ya. Kemudian yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama, misalnya saudara Ina, Bapak Feritan, Ibu Ningtyas, dan sebagainya. Maka kedua sapaan double ini, misalnya saudara Ina, Bapak Feritan, maka depannya setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Bagaimana ketika kalian mengenal kata sapaan?
Mudah bukan untuk memasukkan dalam surat pribadi maupun surat resmi. Selain kata sapaan, kita juga akan belajar menggunakan pronomina atau kata ganti dalam surat. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda, nomina lain. Misalnya, kata ketua OSIS dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, yaitu sebagai subjek, sebagai objek, dan predikat dalam beberapa kalimat tertentu. Intinya, pronomina itu adalah sebuah kata ganti untuk menggantikan seseorang ya anak-anak dengan kata yang lain, tapi tetap merujuk pada kata yang sebelumnya. Supaya lebih dekat atau lebih mengenal kata pronomina atau kata ganti, ada 3 macam pronomina dalam bahasa Indonesia. Simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pronomina persona, atau kalian bisa menyebutnya dengan pronomina pengganti orang. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Yang pertama, pronomina persona itu adalah yang mengacu pada diri sendiri. Misalnya, kalian bisa menggunakan kata ganti saya, aku, daku, ku yang ada di depan kata dan harus digabung menulisnya, kemudian ku yang ada di belakang kata dan harus digabung cara menulisnya, kami, kita. Contoh ya, ku pada kata yang harus digabung pada depannya, misalnya ku miliki. Kemudian ku pada di belakang kata adalah misalnya bukuku. Nah, itu penulisannya harus digabung. Tidak boleh ada spasi ya anak. Contoh misalnya, surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Maka penulisan kata ku itu harus digabung dengan kirimkan. Nah, tidak boleh dipisah. Kemudian yang kedua, kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Kita adalah kata ganti pronomina persona, yaitu diri sendiri atau yang sering disebut dengan kata ganti orang pertama. Kemudian B, orang yang diajak bicara. Kata gantinya bisa menggunakan engkau, kamu, anda, dikau, kau yang ada di depan kata, kemudian mu yang ada di depan, yang ada di belakang kata. Kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Nah, kita lihat contohnya. Pukul berapa kamu selesai les, nak? Nah, maka kamu ini adalah termasuk orang yang diajak bicara. Dia tidak perlu menggunakan huruf kapital, tetapi kata sapaan pada kata nak, ya, itu harus kapital, N-nya. Kemudian yang kedua, kalian akan pergi kemana? Liburan nanti. Maka kalian juga termasuk orang yang diajak bicara. Seperti itu anak-anak. Yang C, yang ketiga, orang yang dibicarakan. Kalian bisa menggunakan kata ganti ia, dia, beliau, nya pada imbuhan atau kata di setelahnya, setelah kata ya, sama penulisannya juga digabung dan jamaknya adalah mereka. Contoh, dia setuju dengan keputusan kami. Maka dia itu termasuk orang yang dibicarakan. Kemudian teman-teman akan datang. Mereka akan membawa makanan dari rumah masing-masing. Nah, mereka ini adalah termasuk orang yang dibicarakan. Apa bedanya dia dan mereka pada kedua contoh ini? Yang pertama, dia orang yang dibicarakan, Pak, tapi dia sifatnya tunggal. Dia orangnya hanya satu. Tapi kalau contoh kalimat yang kedua, dia orang yang dibicarakan, tapi
tapi orangnya berjumlah banyak. Jadi menggunakan kata ganti mereka atau yang sering disebut dengan jamak. Yang kedua adalah pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum. Kalian bisa menggunakan kata ganti ini atau itu ya yang menunjukkan sesuatu. Kemudian penunjuk tempat bisa kalian gunakan sini, situ, sana. Dan penunjuk ihwal atau begini, begitu. Ihwal adalah sesuatu atau hal atau peristiwa juga bisa, itu namanya ihwal. Kalian bisa menggunakan kata ganti begini, begitu untuk menjelaskan suatu hal. Contoh, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Maka kata ini itu adalah pronomina penunjuk yang menunjukkan penunjuk umum. Kemudian siapa yang mau pergi ke sana? Termasuk sana termasuk pronomina penunjuk tempat. Kemudian lain kali jangan berbuat begitu lagi ya. Maka itu adalah penunjuk ihwal atau sesuatu hal ya. Yang ketiga adalah pronomina penanya. Pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan adalah orang, atau kalian bisa menggantinya dengan kata ganti siapa. Kemudian barang, kalian bisa menggunakan kata ganti penanya apa, dan pilihan kalian bisa menggunakan kata ganti penanya mana. Contoh, siapa yang akan memberi kata sambutan? Maaf, penulisannya sedikit salah. Siapa yang akan memberi kata sambutan? Nah, maka siapa ini adalah pronomina penanya yang menunjukkan orang, karena yang memberikan sambutan hanya orang. Kemudian Joni habis membeli apa? Maka apa itu adalah kata ganti untuk penunjuk penanya barang. Kemudian rumahmu yang mana? Maka itu menunjukkan pronomina penanya yang dia menunjuk ke beberapa rumah yang dia pilih, berarti yang mana, begitu ya anak-anak. Itu adalah kata ganti atau kata pronomina. Sekarang kita akan mengenal kata baku dan tidak baku. Sebagai sarana komunikasi, kata baku digunakan dalam komunikasi resmi, salah satunya surat menyurat resmi. Untuk membedakan pemakaian bahasa Indonesia baku dan tidak baku, perhatikanlah contoh berikut. Misalnya, Bu Fitri ambil satu kata yang paling atas, kata bakunya. Kata baku adalah tidak. Kata tidak bakunya, kalian bisa menggunakan enggak atau enggak. Nah, kata baku itu kalian bisa gunakan dalam penulisan surat resmi. Sebaliknya, kata tidak baku bisa kalian gunakan dalam penulisan surat pribadi. Nah, ketika ada miliaran kata-kata dalam bahasa Indonesia, maka bagaimana cara mencari kata baku dan tidak baku? Kalian bisa memanfaatkan smartphone untuk mendownload Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. Kalian tinggal ketik satu kata yang ingin kalian cari maknanya. Ketika ada makna yang tertera dalam KBBI tersebut, maka kata itu dipastikan kata baku. Sebaliknya, ketika kalian mengetik satu kata dalam KBBI online, ketika tidak ada artinya atau maknanya, kalian akan diarahkan pada kata yang lebih baku. Berarti kata itu bisa dikategorikan sebagai kata yang tidak baku. KBBI tidak mau mengartikan kata yang tidak baku. Justru kalian akan diarahkan kepada kata yang baku, kemudian barulah KBBI akan memberikan makna atau arti kata tersebut. Begitu ya anak-anak. Kalian bisa pause di sini beberapa kata baku dan tidak baku yang sudah Bu Fitri contohkan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Fitri tentang surat
pribadi dan surat resmi bagian kedua. Demikian penjelasan materi tentang surat pribadi dan surat resmi bagian kedua. Kalian bisa melihat penjelasan materi pada bagian pertama di video sebelumnya ya anak-anak. Materi ini bisa kalian jadikan bekal untuk mengikuti penilaian harian dan penilaian akhir tahun. Baik, Bu Fitri pamit undur diri. Tetap semangat belajar dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.